prophetic parenting sendiri. Dari tema yang sudah ditampilkan di slide PowerPoint, kita pasti tahu ya bahwa keluarga itu adalah merupakan unit terkecil dalam struktur kemasyarakatan kita. Namun demikian, keluarga merupakan unit sangat penting bagi proses pengasuhan, baik itu asah, asih, asuh, dan itu kenapa predikat lembaga keluarga ini dijadikan sebagai lembaga yang pertama dan juga utama ya. Bisa next slide ya. Oke. Di sini ada tulisan yang berkaitan dengan kehadiran anak gitu. Kalau kita refleksi ke belakang, bagaimana dulu ketika kita menikah, berkeluarga, tentunya anak adalah orang yang sangat kita harapkan gitu. Dan anak ini adalah anugerah, bahkan bukan tamu biasa di rumah kita. Mereka telah dipinjamkan untuk sementara waktu kepada kita dengan tujuan mencintai mereka dan juga menanamkan nilai-nilai dasar untuk kehidupan masa depan yang akan mereka bangun. Jadi anak itu adalah amanah, gitu. Amanah bagi orang tua. Jadi kita sebagai orang tua fungsinya merawat, menjaga anak kita agar nantinya kalau anak kita menjadi orang yang sukses ya di masa depannya. Seperti itu. Selanjutnya. Ini sebagai pendahuluan, seperti yang sampaikan di awal bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur kemasyarakatan kita dan itu kenapa keluarga ini adalah sebutannya lembaga yang pertama dan utama. Kenapa? Karena manusia sejatinya sejak ia dilahirkan, ia banyak melakukan aktivitas belajar pertama kali pada lingkungan keluarganya. Segala sesuatu yang ditanamkan dari kecil, dari sejak dia lahir, anak lahir oleh keluarga akan sangat membekas dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Jadi fondasi awal dari pendidikan itu ya berada di keluarga. Itu kenapa sebutannya adalah yang pertama. Dan orang tua khususnya memiliki tanggung jawab yang utama untuk mendidik, mengasuh, membimbing untuk mencapai tahapan-tahapan perkembangan anak dan nantinya untuk menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya, itu secara umum peran dari keluarga, yaitu pertama dan utama. Oke, selanjutnya. Silahkan next. Hasil itu kan. Oke. Fitrah anak ya, kalau kita bicara masalah fitrah, anak-anak kita pada dasarnya terlahir secara fitrah. Kalau kita kaitkan dengan ayat di Arum ayat 30 surah 30, di situ ada pengertiannya, maka hadapanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah di sini secara umum potensi, kemudian sesuatu yang sifatnya positif dan baik. Jadi anak itu memang sudah punya potensi gitu, sudah punya potensi dilahirkan secara baik, kemudian dia juga memiliki hal-hal yang baik yang ada pada dirinya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan membawa fitrah dan orang tuanya lah yang pada akhirnya sedikit banyak akan membentuk anak itu menjadi seperti apa nantinya. Dalam hadis riwayat Bukhari juga jelas ya, di situ tertulis bahwa setiap bayi dilahirkan atas dasar fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi dari hadis di situ jelas bahwa seorang anak itu terlahir dengan fitrah. Dan dari psikologi sendiri ya, kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah membaca teorinya John Locke, itu terkenal dengan tabula rasanya, bahwa seseorang sejak anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Sebenarnya ini juga agak
kurang tepat ya, karena itu melangkahi fitrah itu sendiri gitu. Fitrah justru merupakan seperangkat software yang sudah Allah tanamkan pada setiap anak. Dan orang tua yang berperan dalam mengaktifkan fitrah yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Jadi disinilah peranan kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik dan membawa anak kita ke senantiasa berada pada fitrahnya. Itu banyak sekali ya kalau kita bisa kulik dalam ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini gitu. Saya kutip aja salah satunya itu di ayat At-Tahrim, bahwa di situ bunyinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi peran keluarga itu sejatinya memang melindungi, kemudian memelihara dan memberikan pendidikan, pengajaran, dan agar akhirnya juga bisa terbina akhlak mulia yang sudah menjadi fitrah pada anak tersebut. Itu yang menjadi landasan kita pada hari ini. Tadi saya sempat mendengar juga ya curhat dari ketua komite mungkin orang tua ya, terkait dengan kondisi pandemi seperti ini, yang mana dari hasil penelitian dan juga dari hasil survei yang pernah saya lakukan di Banjarmasin, itu memang banyak sekali orang tua yang mengaku mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, orang tua tadi dalam tanda kutip terpaksa menjadi orang tua sekaligus menjadi guru, yang sebenarnya orang tua bukan guru gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan latar belakang tadi ya, baik itu peran keluarga adalah utama dan pertama, kemudian juga terkait dengan fitrah, terkait dengan bagaimana penekanan bahwa keluarga itu memiliki peran yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Sebenarnya kondisi pandemi ini adalah menjadi momentum untuk bisa mengembalikan fitrah itu. Harapannya sih orang tua bisa kembali menjadi pendidik yang utama. Pada dasarnya seperti itu kan ya, kalau kita melihat tadi latar belakang atau pendahuluan yang saya sampaikan. Silakan selanjutnya. Nah, oke, saya lebih spesifik ya terkait dengan prestasi. Jadi kalau kita tadi berbicara secara umum bahwa keluarga memiliki peran yang utama dan pertama gitu dalam proses tumbuh kembang anak. Tidak hanya karakter, tapi juga termasuk di sini prestasi gitu. Kalau kita kaitkan dengan definisi prestasi sendiri, itu dari bahasa Belanda yang artinya diperoleh dari usaha yang dikerjakan. Sedangkan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi itu bisa diartikan adalah hasil yang telah dicapai. Tentunya prestasi yang dicapai ini akan mendulang rasa bangga ya. Ketika misalkan orang tua anaknya memiliki prestasi, pastinya akan ada rasa bangga pada anak itu ya. Itu sangat alamiah dirasakan oleh orang tua. Tapi mungkin perlu diluruskan juga bahwa prestasi tidak melulu soal akademik, soal kognitif ya, tapi lebih luas lagi pada umumnya menandakan sebuah simbol pencapaian atau kesuksesan. Jadi tidak melulu masalah kognitif, bisa jadi karakter, bahwa anak kita jujur, kemudian dia berani bertanggung jawab, itu adalah termasuk prestasi gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan berapa nilai dia di matematika, berapa nilai dia di IPA gitu. Tapi lebih luas lagi, prestasi itu bisa jadi masalah kepribadian, masalah karakter, atau keterampilan. Jadi keluarga itu sangat berperan penting dalam pencapaian prestasi anak, baik itu masalah kognitif, karakter, ataupun keterampilan. Keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anak diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan juga kesuksesan pendidikan anak. Ini bukan kata saya ya, tapi ini dari teori dan juga dari penelitian yang sudah dilakukan, bahwa ketika keluarga itu terlibat dalam proses pendidikan anaknya, maka itu akan berkolerasi atau berhubungan dengan prestasi
belajar dan juga tingkat kesuksesan pendidikan anaknya. Seperti itu ya. Jadi keluarga sangat berperan penting bagi seorang anak karena keluarga merupakan faktor dalam proses belajar di sekolah. Apalagi di masa-masa usia anak awal, tengah dan akhir menjelang remaja ya. Remaja itu lain lagi nanti karakteristiknya. Tapi kalau anak TK, SD itu masih sangat bergantung dengan keluarganya. Akan sangat besar sekali pengaruh keluarga dalam proses proses berkembangnya dia gitu. Jadi di sini penting sekali menyadari bahwa kita sebagai orang tua, orang yang terdekat dan saat ini di masa pandemi ini malah sangat banyak sekali waktu dengan anak-anak kita. Jadi otomatis sumber utamanya itu kita gitu. Karena sekolah masih daring ya atau belajar dalam jarak yang jauh gitu. Oke, selanjutnya. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi anak itu tidak hanya keluarga ya. Kalau misalkan kita berdasarkan teori yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi anak itu secara umum itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu ya, atau dalam diri siswa itu. Apa saja itu? Itu bisa jadi faktor fisiologis siswa atau anak. Misalkan kondisi kesehatannya gitu kan ya, kesehatan, kebugaran fisik, serta mungkin kondisi panca indera juga gitu, terutama penglihatan dan pendengaran. Jadi ketika anak ingin menghasilkan prestasi, tentunya membutuhkan kondisi badan yang sehat. Orang yang mungkin badannya sakit akibat penyakit, bisa jadi dia akan kurang optimal dalam proses belajar dan juga menghasilkan prestasinya. Jadi faktor fisiologis ini berperan penting dalam juga mencapai prestasi. Nah, yang kedua, faktor psikologis ya. Faktor psikologis ini cukup banyak yang dimiliki oleh seorang siswa sehingga berpengaruh terhadap prestasinya, antara lain misalnya minat, kemudian juga bakat, kemudian juga intelijensi, dan di situ juga ada motivasi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, berpikir, dan juga kemampuan dasar pengetahuan. Ini faktor-faktor psikologis siswa yang juga mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Apa itu minat, apa itu bakat? Misalkan, minat ini adalah suatu hal atau gejala psikis yang berkaitan dengan aktivitas yang menimbulkan perasaan senang pada anak ya. Jadi minat ini kalau dekat bisa jadi kesenangan, kesukaan, itu sangat berpengaruh besar. Misalkan dia tidak mencapai prestasi pada satu bidang yang memang dia tidak memiliki minat atau juga tidak akan optimal dalam prestasinya. Itu contoh minat. Sama halnya dengan bakat ya. Bakat ini sifatnya adalah potensi atau bawaan pada anak. Jadi memang sudah gifted, sudah pemberian dari Allah SWT. Si anak berbakatnya, misalkan dia berbakat melukis, maka dia akan sangat optimal dalam proses pencapaian belajar dan prestasi melukis. Tapi kalau memang dia tidak berbakat, tapi di sisi lain dia punya motivasi, punya daya juang, itu bisa jadi juga mencapai prestasi juga gitu. Jadi faktor psikologis ini tidak menjadi hal yang utama juga untuk mencapai prestasi anak biasanya. Dan lain sebagainya ya, termasuk di situ ada motivasi dan lain sebagainya. Kemudian selain faktor internal, juga ada faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi dua, yaitu faktor lingkungan alam atau non-sosial. Ini seperti keadaan suhu, kelembapan udara, kemudian letak sekolah dan sebagainya. Ini sifatnya lebih ke fasilitas ya, fasilitas yang dimiliki oleh anak tersebut di luar dari dirinya.
Kemudian orang tua mana gitu ya? Orang tua di sini termasuk lingkungan sosial seperti manusia dan juga budayanya. Jadi di sini faktor lingkungan sosial ini bisa jadi sekolah, masyarakat serta keluarga ya, yang termasuk dalam tri yang mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak. 3 hal tersebut. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan peran keluarga, apa saja yang mempengaruhi dalam proses prestasi anak, itu juga cukup banyak ya. Bisa jadi cara orang tua mendidik, pola pengasuhan seperti apa yang diterapkan, apakah demokratis, apakah otoriter, itu juga berpengaruh terhadap proses pencapaian anak. Kemudian juga bagaimana hubungan relasi antar anggota keluarga itu juga berpengaruh terhadap prestasi anak, suasana rumah dan lain sebagainya yang pada akhirnya juga mempengaruhi prestasi anak. Kemudian kalau kita bandingkan, kira-kira apakah faktor internal atau faktor eksternal yang menjadi dominansi untuk pencapaian prestasi anak? Kedua faktor ini sangat erat hubungannya. Sampai-sampai kalau misalkan kita bandingkan efek dari keduanya nih, mana yang lebih besar, itu tidak dapat diperhitungkan secara pasti ya, karena keduanya ini saling berinteraksi dalam proses perkembangan manusia. Contohnya misalkan dari segi fisiologis, faktor internal, anak sehat itu juga tidak mungkin kan tidak akan ada pengaruh dari fasilitas atau tidak pengaruh dari dukungan keluarga. Ketika keluarga memberikan gizi yang sehat, kemudian memberikan kenyamanan secara fisik dan juga psikologis, itu juga akan menyebabkan anak yang sehat. Jadi kalau dikaitkan yang mana yang paling dominan, tidak bisa juga ya, karena kedua faktor ini saling berinteraksi dalam proses perkembangannya. Sama-sama keduanya berpotensi dalam membentuk perkembangan anak. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini kita akan masuk ke beberapa poin-poin yang bisa dilakukan orang tua, baik itu di masa sekarang khususnya maupun tidak di kondisi pandemi ya, atau di secara umum gitu. Apa peran keluarga dalam proses pendidikan anak, khususnya terkait dengan prestasi belajar anak. Nah. Selanjutnya, ini ada 5 ya yang saya coba bagi bagaimana sih peran keluarga dalam pendidikan anak untuk pencapaian prestasi. Jadi sejatinya memang setiap keluarga itu memiliki cara-cara sendiri dalam mendidik anaknya, baik di rumah ya, baik mengembangkan karakternya, budi pekerti, maupun dalam proses mencapai prestasi. Cara-cara yang baik tentunya perlu kita pertahankan dan kita lanjutkan. Namun cara yang tidak sesuai, baik itu dengan perkembangan anak atau perkembangan zaman sekarang, itu sejatinya memang perlu dirubah. Oleh karena itu, niatnya kita bersama-sama pada hari ini akan belajar dan melakukan cara-cara yang baik dalam proses pendidikan anak kita. Kita akan kupas satu persatu peran keluarga dalam pendidikan anak. Oke, selanjutnya. Yang pertama, peran keluarga itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Lingkungan belajar yang menyenangkan ini akan mendorong pada akhirnya perkembangan budaya prestasi anak. Apa contohnya lingkungan belajar yang menyenangkan ini?
secara fisik, misalkan orang tua menyediakan sarana, fasilitas untuk mendukung anak belajar di rumah. Misalnya ketika anak mau belajar, kita siapkan ruangan yang memang jarak dengan televisi itu agak jauh ya, sehingga anak juga dapat lebih berkonsentrasi ketika dia menerima pelajaran itu secara daring kalau di rumah ya. Atau bisa jadi misalkan sudah masuk semua nantinya proses pembelajaran di sekolah, ketika anak di rumah itu juga bisa misalkan orang tua menyediakan fasilitas untuk bisa anak belajar ya, misalkan ruangan untuk belajar sendiri gitu, agar anak terhindar dari sesuatu yang mungkin jauh dari keributan, sehingga juga bisa menjaga fokus anak. Kemudian juga fasilitas pembelajaran ya, menyediakan sarana pembelajaran, menyediakan apalagi ya, menyediakan hal-hal yang memang sifatnya bisa mendukung anak, buku, kemudian alat tulis dan lain sebagainya, yang pada akhirnya juga membuat anak bisa menyenangkan lah untuk dia belajar. Kemudian lingkungan yang belajar ini tidak hanya dari segi fisik ya, misalnya kayak pemenuhan fasilitas ataupun sarana, tapi juga nyaman di sini atau menyenangkan di sini juga secara psikologis ya. Jadi psikologis misalkan lingkungan belajar yang menyenangkan seperti apa sih gitu. Kalau misalkan kita lihat karakteristik anak sekolah dasar, apalagi sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3, itu kan kebutuhannya untuk bermain itu termasuk relatif tinggi. Jadi ketika memang mau menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, jadi bisa jadi di setting nih belajar itu ya bermain gitu, belajar sambil bermain gitu, yang pada akhirnya juga orang tua perlu menemani anak dalam prosesnya. Itu ya salah satu contohnya gitu. Jadi memang dibuat menyenangkan anak gitu, dan ketika kita mau menyenangkan anak, kita juga harus kembali ke need atau kebutuhan anak itu sendiri, gimana sih dia mau senangnya gimana gitu. Jadi itu yang perlu kita setting ya. Selanjutnya ini mungkin yang perlu digarisbawahi juga ya, ini yaitu menjalin komunikasi dan interaksi dengan anak. Khususnya nih di masa pandemi ini kita kembali intensif ya dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan anak. Jadi memang perlu banyak-banyak belajar bagaimana sih caranya nih berkomunikasi secara efektif dengan anak, khususnya di masa pandemi seperti sekarang. Menjalin komunikasi dan interaksi dengan anak, ini tentunya komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang ya dengan anak. Misalkan tadi dengan sering berkumpul, berbincang, kemudian mendengarkan cerita aktivitas anak ya. Ini kalau secara umum ya, kalau misalkan anak dari sekolah dia kembali ke rumah, kemudian dia cerita, mendengarkan itu termasuk salah satu bagian dari bentuk komunikasi efektif ya. Kalau situasi sekarang ya harus mendengarkan juga gitu. Tapi mendengarkannya itu tidak sambil pegang HP ya. Ini orang tua mendengarkan sambil pegang HP ya, otomatis itu juga bukan sesuatu yang efektif gitu. Anak itu juga memang mau didengarkan gitu, tidak hanya orang tua. Jadi dalam kesempatan proses berbicara dari hati ke hati, itu juga ada proses mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini yaitu mengikuti pembicaraan anak tanpa ada gadget, kemudian juga tanpa ada gangguan yang lain yang memang membuat kita bisa fokus kepada anak ya. Jadi memberikan kesempatan kepada anak juga agar berbicara lebih banyak. Jadi tidak hanya orang tua yang berbicara gitu, tapi juga si anak. Kemudian berkomunikasi, ini beberapa tips praktis ya yang bisa kita lakukan dalam proses menjalin komunikasi yang efektif dan juga interaksi dengan anak. Itu tadi mendengar kesempatan kepada anak, kemudian mendengar aktif ya. Mendengar aktif ini kan memang artinya kita mengikuti pembicaraan anak. Jadi kita bisa merespon gitu, merespon ceritanya dia gitu. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi adakannya nih mendengarkan aktif. Itu artinya kita mengikuti pembicaraan yang dia sedang ceritakan.
Jadi mungkin ada pertanyaan dari kita, ada tanggapan positif dari kita, itu sangat diperlukan untuk anak. Kemudian kalau bisa juga berkomunikasi itu dengan posisi tubuh sejajar dengan anak dan ada kontak mata ya, kontak mata dengan anak. Tadi seperti saya bilang tadi, jangan sampai berkomunikasi, tapi ini kebanyakan yang sekarang ya, yang saya perhatikan itu orang tua karena memang work from home juga gitu, pada akhirnya juga nggak bisa lepas dari HP, sehingga sambil mendengarkan anak, sambil mendampingi anak, orang tua juga bekerja. Nah itu tolong dihindari. Kalau memang ingin menjalin komunikasi yang efektif, gadget atau gangguan-gangguan yang lain itu sebaiknya disingkirkan dulu sementara ya. Tidak perlu lama untuk berkomunikasi dengan anak. Setidaknya anak meyakini bahwa orang tua memang hadir bersama dia secara utuh, tidak hanya secara fisik tapi juga secara batiniah gitu, atau secara psikis gitu ya. Kemudian berbicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti ya. Jadi maksudnya di sini berbicara dengan jelas ini sesuaikan dengan usia anak ya. Usia anak, menggunakan kata-kata yang memang dimengerti oleh anak, dan juga tidak kemana-mana gitu. Kadang-kadang kan karena memang sudah emosi, sudah stres sendiri, orang tua pada akhirnya ngomongnya sana kemari gitu, anak juga nggak ngerti dengan apa yang diomongin gitu. Jadi memang berbicara itu dengan jelas dan singkat sesuai dengan penangkapan anak ya. Kalau memang anaknya masih kelas 1, kelas 2 ya otomatis bahasanya juga bahasa-bahasa yang sifatnya lebih sederhana dan simpel. Kemudian menggunakan kata-kata yang tentunya positif kepada anak. Jangan hanya menggunakan emosi negatif gitu. Kadang-kala kita sudah emosi duluan, misalkan menyuruh anak itu udah emosi duluan menggunakan kata-kata yang sifatnya negatif ya. Dalam melarang anak pun itu sebaiknya juga disertai dengan alasan yang jelas ya. Kenapa ada larangan, misalkan masalah tidak boleh menggunakan HP, itu harus dijelaskan kenapa, alasannya itu apa gitu, dan itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Kemudian merefleksikan, memantulkan perasaan dan arti yang disampaikan. Nah ini fungsinya tadi, ketika kita mendengarkan aktif, itu pastinya kita akan bisa menangkap perasaan apa yang disampaikan oleh anak. Misalkan ketika dia cerita bahwa dia sudah tidak bisa lagi main sama temennya, kemudian dia pengen keluar di kondisi pandemi ini nggak bisa gitu, kemudian dia juga mau main sepeda dan sebagainya. Nah itu kan dia ceritanya tidak langsung to the point bahwa dia merasakan apa gitu, tapi orang tua yang kemudian menyimpulkan atau merefleksikan apa yang dia rasakan dari ceritanya itu. Kamu sedih ya nak? Jadi sedihnya itu yang direfleksikan ya. Jadi supaya anak juga bisa merasakan bahwa dia dipahami oleh orang tuanya. Jadi kita mencoba untuk berempati pada anak. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, silakan selanjutnya. Oke. Kemudian yang ketiga, peran keluarga yaitu memberikan motivasi dan rasa percaya diri pada anak. Orang tua harus memberikan motivasi dan rasa percaya diri anak, dan motivasi dan rasa percaya ini ditanamkan harus mengarahkan anak tersebut menjadi anak yang memiliki rasa tanggung jawab dan juga menghargai orang lain ya. Faktor-faktor dari memotivasi prestasi anak itu, contohnya misalkan dengan menunjukkan perhatian. Tadi sempat disinggung tentang perhatian ya pada anak, bahwa orang tua harus selalu memberikan perhatian dan memberikan dukungan yang baik kepada anak. Kemudian juga ketika anak cerita, bentuk perhatian itu seperti apa sih? Rasa antusias kita gitu. Jadi ketika anak cerita, kita menunjukkan rasa antusias mendengarkan ceritanya.
itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dia gitu, bahwa dia didengarkan dan orang tuanya juga merasakan hal yang sama pada apa yang dia rasakan gitu. Kemudian selain perhatian juga menunjukkan apresiasi kepada hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak ya. Itu bisa membuat dia memiliki self esteem atau memiliki harga diri, konsep diri yang baik gitu ya. Apresiasi apa gitu? Apresiasi itu bisa dengan pujian ketika anak melakukan sesuatu yang baik, orang tua memberikan pujian gitu. Jadi pujian ini bisa menjadi pendorong semangat anak dalam melakukan sesuatu sebagai pengakuan bahwa dia telah berhasil mencapai sesuatu yang baik. Dan pujian ini juga akan membuat anak berbesar hati. Dan juga ketika memberikan pujian disertai dengan penjelasan ya kenapa dia dipuji gitu, sehingga anak juga tidak mudah berbangga hati juga, sehingga nantinya bisa mengakibatkan meremehkan orang lain. Jadi pujian ini memang dengan perilaku yang baik tadi, dan harapannya juga akan melakukan pengulangan terhadap perilaku yang baik itu. Kemudian juga bisa hadiah ya. Jadi hadiah kepada anak juga bisa dilakukan oleh orang tua. Tidak perlu hadiah yang mahal dari sisi materi, yang sederhana, dan hadiah ini kan sebagai bentuk simbol bahwa kita memberikan apresiasi terhadap prestasi yang dia capai ya. Artinya kita menghargai usaha dan jerih payah anak ketika melakukan sesuatu dan dia berhasil, maka akan ada rasa dia diterima dan dihargai oleh orang tuanya. Dan perasaan dia diterima, kemudian dia dihargai, ini pastinya juga akan memberikan semangat dan energi positif pada anak, dan mungkin saja dia akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Namun tentunya tidak hanya melulu ujian dan hadiah juga ya. Kita kadang-kala juga perlu memberikan punishment kepada anak atas apa yang mungkin tidak sesuai atau perilaku-perilaku buruk yang dilakukan anak. Hukuman di sini tidak yang sifatnya fisik ya, tapi hukuman di sini artinya mengambil kesenangan anak. Itu bisa jadi ya, misalkan nih anak senangnya nonton tayangan Upin Ipin gitu, tapi karena dia misalkan melakukan sesuatu yang buruk gitu ya, misalkan entah dia tidak belajar, tidak mengikuti sekolahnya dengan baik, nah itu kan bisa aja kita memberikan hukuman bahwa dia tidak bisa menonton Upin Ipin pada hari. Tentunya dalam proses pemberian hukuman ini kita perlu disertai terlebih dahulu kontrak ya. Jadi itu yang saya terapkan juga kepada anak saya. Dalam proses pembelajaran daring di rumah aja, ini orang tua perlu membuat jadwal dan banyak kesepakatan kepada anak. Jadi kontrak itu perlu disepakati oleh tua dan anak, sehingga pada akhirnya anak dia menyesuaikan dengan jadwal dan juga kontrak yang sudah ada gitu. Dan itu kan juga atas dasar persetujuan anak gitu. Misalkan kayak anak saya itu kan kelas 6, usia 6 tahun, karena pandemi saya tidak menyekolahkan dia di sekolah dasar. Jadi dia masih saya sekolahkan di sebuah sekolah merdeka namanya, itu secara virtual. Jadi setiap hari itu dia juga belajar. Dia belajar sejam selama kurang lebih 4 kali dalam seminggu, dan kemudian banyak aktivitas yang lainnya. Itu di awal tuh udah ada jadwal kapan dia belajar, kapan dia main, kapan tidur siang. Itu sudah ada jadwalnya yang disepakati oleh anak itu sendiri. Dan kemudian masalah gadget juga itu juga ada aturannya gitu. Kapan dia boleh main gadget. Jadi kita kembali ke aturan itu, sehingga pada akhirnya kita memegang kendali. Itu juga atas persetujuan si anak gitu ya. Jadi itu sebenarnya dalam tanda kutip akal-akal orang tua, sehingga anak bisa kita kelola perilakunya. Itu. Dan banyak lagi ya yang bisa kita lakukan dalam proses memberikan motivasi.
juga tidak selalu menyalahkan anak gitu. Ini kan kondisi seperti ini sangat rentan sekali orang tua mengalami stres ya. Perlu manajemen stres yang baik orang tua yang mendampingi anak selama belajar di rumah. Karena kalau tidak terkontrol, pada akhirnya anak yang menjadi korban, anak yang akan dimarah-marahin, kemudian disalahkan, itu akibat orang tuanya yang mungkin sedang mengalami stres gitu. Karena tadi ya, karena menjadi guru di rumah dan basicnya bukan guru gitu, itu yang pada akhirnya membuat orang tua juga mengalami perubahan atau penyesuaian, dan ketika ada perubahan otomatis stres dirasakan seperti itu ya. Jadi orang tua sih harapannya mengelola emosi dia untuk bisa lebih baik dalam proses mendampingi anak. Oke, dan juga jangan selalu menuntut kesempurnaan ya, apalagi di kondisi sekarang ini banyak hal yang perlu ditoleransi ya. Tidak sepenuhnya harus perfect gitu. Kita kan masih sama-sama menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi yang ada. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Yang keempat, menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Ini ada ilustrasi gambar ya, bahwa orang tua, siswa, dan guru itu harus tetap berhubungan. Walaupun mungkin di masa pandemi ini tidak bisa secara langsung, tapi kan banyak media-media yang bisa digunakan agar komunikasi dengan pihak sekolah itu tetap berjalan dengan baik ya. Hal yang perlu dilakukan orang tua terhadap pendidikan anak bukan hanya peranan dalam memilih sekolah, tapi juga tetap berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan pihak sekolah, dalam menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, dan sering berkomunikasi dengan pihak sekolah ya. Misalkan apa? Misalkan menanyakan perkembangan anak, itu juga bentuk komunikasi juga ya. Kemudian apa sih perlunya, kenapa kita perlu komunikasi dengan pihak sekolah? Itu juga bisa mengikuti perkembangan anak tadi, terus kemudian bisa melakukan pembiasaan. Jadi apa yang sudah dilakukan di rumah itu juga dilakukan di sekolah gitu, sehingga pembiasaan yang di rumah yang diberikan di sekolah itu tetap sinkron dengan di rumah. Ini kadang-kala kan apa yang di sekolah tidak diketahui, otomatis di rumah juga hilang gitu. Jadi sebaiknya tetap ada komunikasi antar pihak sekolah, dan kalau perlu juga orang tua harus tahu tuh apa saja pelajaran yang diberikan oleh sekolah gitu, supaya orang tua juga bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran di rumah dengan bentuk aplikasi misalnya. Kemudian prinsip kemitraan dengan pihak sekolah ini saling menghargai, kemudian kita sejajar dan semangat serta gotong royong untuk saling melengkapi dan memperkuat untuk proses tumbuh kembang anak ataupun siswa kita ya. Itu. Kemudian yang kelima, next selanjutnya. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Orang tua juga perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah agar dapat terjalin hubungan yang baik antar keduanya ya. Jadi setelah tadi ada komunikasi, kita juga ikut terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang ada gitu. Salah satunya kan webinar ini untuk juga bisa memberikan wawasan, pengetahuan kepada orang tua, sehingga juga orang tua bisa berperan aktif dalam proses tumbuh kembang anak, tidak hanya di sekolah, tapi orang tua juga ikut terlibat gitu. Misalkan mengikuti kelas orang tua parenting seperti ini, kemudian juga intens berkomunikasi dengan wali kelas gitu, itu juga bentuk kita partisipasi aktif. Kalau ada undangan kita datang dan lain sebagainya. Itu lima hal yang bisa kita lakukan ya untuk bisa membuat kita berperan dalam proses pencapaian prestasi dalam diri anak. Selanjutnya, nah
Dalam proses tadi itu kita tetap mengacu pada beberapa metode pengasuhan. Ini saya ambil sebagian dari metode pengasuhan protective parenting yang sebenarnya juga termasuk teori psikologi gitu. Jadi sebenarnya metode pengasuhan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya sudah dicontoh juga dengan para psikolog Barat gitu, kayak walaupun istilah-istilahnya berbeda ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan dalam dalam efektivitas peran kita sebagai orang tua untuk pencapaian prestasi belajar. Pertama itu adalah metode keteladanan ya. Jadi metode keteladanan ini atau menjadi suri teladan orang tua itu akan sangat memiliki dampak yang besar pada kepribadian anak ya. Sebab kan seperti yang dibilang tadi yang di awal bahwa anak itu pertama kali dia diasuh oleh orang tuanya gitu, sehingga banyak sekali model yang dilakukan oleh anak, peniruan yang dilakukan oleh anak berasal dari kedua orang tuanya. Bahkan dapat dipastikan pengaruh dominan itu berasal dari kedua orang tuanya. Di usia-usia sekolah dasar itu orang tua masih dominan ya. Tapi beda lagi kalau dengan remaja nantinya. Kalau remaja mungkin orang tua sudah bergeser sedikit gitu. Contohnya nanti kelompok sebayanya, lingkungan sosialnya. Tapi kalau anak yang masih usia dini, baik itu TK maupun itu SD, itu dipastikan pengaruh dominan itu banyak berasal dari kedua orang tuanya. Karena dia di rumah banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Dalam Islam sendiri Rasulullah SAW juga memerintahkan kedua orang tua untuk menjadi suri teladan yang baik dalam bersikap, bersikap jujur dalam berhubungan dengan anaknya ya. Jadi keteladanan ini menjadi hal yang penting dalam proses menjalankan peran kita tadi ya, menjalankan peran kita untuk proses mencapai prestasi anak. Jadi kalau memang mau anaknya tidak main gadget, ya orang tua juga harus mengontrol gitu. Jangan sampai anak disuruh belajar, orang tuanya main gadget gitu. Main gadget terus-menerus ya. Itu kan sebuah hal yang tidak sinkron gitu dengan apa yang kita suruh, tapi kita melakukan hal yang berlawanan. Jadi metode keteladanan ini perlu dilakukan ya dalam proses tadi untuk bisa membuat anak meniru sesuatu yang baik dari kita. Kemudian yang kedua, ini proses pembiasaan ya. Pembiasaan ini kalau dalam istilah psikologinya itu conditioning ya. Kalau dalam Islam sendiri sebenarnya metode pembiasaan ini merupakan hal yang seringkali ditekankan Rasulullah. Sebab anak ini mendapat pengetahuan dari dia belajar itu kan dari proses pembiasaan ya, proses latihan gitu. Dia mendapatkan pengetahuan, dia melihat, dia memikirkan, kemudian mengerjakan. Jadi prosesnya terbentuk dari hal-hal yang sering dilatih gitu, untuk bisa menjadi suatu perilaku yang tetap gitu ya. Jadi kalau memang mau membiasakan anak belajar, bisa jadi kita bikin jadwal yang konsisten gitu, untuk agar dia terbiasa dengan belajar sendiri. Kemudian pembiasaan ini juga harus dilatih dengan hal-hal yang sifatnya positif dan diulang terus-menerus, sama seperti peran kita tadi ya, ketika kita berkomunikasi, membuka komunikasi itu juga pembiasaan gitu. Misalkan kita setiap hari berkomunikasi dengan anak dalam waktu yang 30 menit atau 15 menit aja, ketika itu dilakukan terus-menerus dan pada satu momen itu tidak dilakukan, anak akan merasa kehilangan gitu ya dengan hal itu. Itu kan proses pembiasaan sebenarnya. Jadi pengulangan ini yang pada akhirnya membuat anak menjadi terbiasa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metode perhatian ya. Ini tadi sudah ada ya di depan tadi bahwa kita perlu memberikan perhatian terhadap anak. Tadi sudah di depan, sama tadi kayak di memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Jadi perhatian ini sangat penting diberikan
pada anak. Perhatian tadi ya salah satunya tadi dengan komunikasi efektif, dengan menghadirkan diri kita ketika berkomunikasi, itu juga salah satu bentuk metode perhatian. Kemudian juga ada metode ujian, sanjungan, hukuman, ini juga sama ya kayak yang tadi juga. Jadi metode pujian, sanjungan, dan hukuman ini perlu diberikan. Jadi sekedar memberikan hukuman, tapi juga ada pujian dan sanjungan. Rasulullah mengingatkan bahwa dampak besar dalam jiwa anak ketika kita memberikan pujian dan juga sanjungan, sehingga sanjung dan pujian itu akan menggerakkan perasaannya, dan dia dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya. Siapa sih yang tidak senang dipuji ya? Kita saja yang sampai sekarang udah masuk kategori dewasa itu pasti akan merasa sangat senang ketika kita mendapatkan pujian, dan pujian itu pun akan membuat kita melakukan perbuatan yang sama gitu, atau mencapai prestasi yang sama gitu. Jadi ya otomatis pujian itu akan sangat berperan penting dalam proses mencapai prestasi pada anak. Sedangkan untuk pemberian hukuman sendiri, kalau dalam psikologi jelas, kalau hukuman fisik itu nggak diperbolehkan. Sama sekali nggak diperbolehkan, karena itu akan berpengaruh besar terhadap kondisi psikis anak ya. Tidak hanya sekarang, tapi juga akan berpengaruh terhadap masa depan. Dalam konteks pola asuh Rasulullah sendiri, kalau pemberian hukuman ini sebenarnya bentuk pengobatan dalam tanda kutip ya. Dengan adanya hukuman ini menyadarkan anak bahwa dia memang ada masalah gitu. Jadi dengan merasakan pedihnya dihukum nih, pedihnya dia nggak bisa nonton TV, acara kesenangan dia, itu kan adalah masalah yang serius bagi anak gitu. Sehingga pada akhirnya dia tahu bahwa ketika dia melakukan perbuatan yang nggak bagus, dia akan diberikan hukuman yang pada akhirnya membuat dia nggak senang gitu. Dan harapannya sih dia tidak akan mengulangi perbuatan yang tadi tidak diharapkan oleh orang tuanya. Kemudian metode belum sebelumnya masih ada lagi tadi ya, metode kisah ya. Metode kisah ini dalam prophetic parenting namanya metode kisah ya. Tapi kalau dalam psikologi ini biasanya bisa disebut dengan storytelling ya. Jadi anak itu diajarkan mengambil hikmah atau mengambil pembelajaran dari sebuah cerita ya. Kalau anak-anak usia kelas 1, kelas 3 itu kan itu senang-senangannya itu lagi dibacakan buku, apalagi kelas 1 tuh kelas 2 itu senang banget dibacakan buku. Sampai sekarang pun anak saya itu mulai kelas mulai usia 3 tahun sampai sekarang itu masih sangat aktif dibacakan buku cerita ya. Buku cerita pun kita harus memilih, kita misalkan nih mau anak kita jujur, berarti cari akan aja buku-buku yang memang mengarah kejujuran gitu. Kemudian kalau yang benar kita ceritakan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak dibacakan ya, tapi bisa berdialog dengan anak kita, menceritakan pengalaman hidup kita, dan kemudian mencoba mengambil hikmah dari cerita itu sendiri ya. Penggunaan metode bercerita ini juga akan membuat anak lebih nyaman secara psikologis daripada dia harus diceramahi dengan nasihat. Jadi kalau sudah diceramah itu kesannya kan orang tua udah menggurui gitu, udah banyak aturannya gitu. Tapi ketika bercerita itu kan membuat anak itu lebih calling down gitu. Dia nggak diceramahi tapi diceritain nih gitu. Kan suatu hal yang diceritain itu adalah hal yang sifatnya lebih positif gitu dibandingkan ketika anak diceramahin ya. Dan dengan metode bercerita ini juga hendaknya menyesuaikan dengan level kognitif anak ya. Ketika anak kelas 1, kelas 3, kelas 6 itu pastinya akan berbeda daya tangkapnya. Jadi disesuaikanlah ketika kita mau bercerita pada si anak. Kemudian yang terakhir ini pernah ada ya di metode pengasuhan psikologi barat gitu. Jadi hanya ada di prophetic parenting, yaitu mendoakan. Jadi metode mendoakan ini juga menjadi salah satu pembeda dari metode pengasuhan barat, bahwa orang tua dalam prosesnya
hendaknya juga selalu mendoakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki karakter, akhlak mulia, dan juga bisa mencapai prestasi yang juga optimal. Jadi mendoakan itu harus tetap ada gitu dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada anak-anak kita. Seperti itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 6 metode dalam proses membantu proses mengoptimalkan peran kita tadi dalam mencapai prestasi anak. Terakhir kayaknya nih. Selanjutnya. Mohon maaf, Ibu Yuna, materinya mungkin bisa dipercepat lagi gitu, karena nanti akan boleh, ini terakhir. di sesi tanya jawab. Karena tadi mulainya kan lambat, jadi waktunya. Ya. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut. Sama-sama, Ibu Ika. Oke, ini terakhir ya. Ini slide yang terakhir. Ini mengingatkan saja sih apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa anak itu adalah amanah di tangan kedua orangnya. Yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Dan mutiara ini dapat dipahat dan bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan. Maka dia juga tumbuh dalam kebaikan itu. Jadi orang tua itu memiliki peran penting dalam proses dia tumbuh gitu. Kalau memang orang tuanya mau anak yang baik, jadi dibiasakan juga, diajari juga dengan hal-hal yang sifatnya juga positif dan dengan penuh kebaikan. Seperti itu ya. Ada lagi nggak sih? Coba next lagi. Kayaknya udah habis deh. Nah ini udah sih kesimpulannya, sebagai orang tua yang mendambakan anaknya meraih prestasi, tentu akan menjalankan kewajiban serta tanggung jawab sebagai orang tua yang baik, mengingat faktor penting dan terbesar dalam pertumbuhan dan perkembangan prestasi belajar anak adalah berasal dari lingkungan keluarga atau kedua orang tuanya. Oke. Ya. Next. Habis deh kayaknya. Oke. Saya cukupkan dulu, mohon maaf kalau materinya terlalu banyak ya. Tadi baru diingatkan sih ya Ustazah Ika. Jadi saya